Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan, memberikan ilmu sedikit ya tentang cara bagaimana kita membuat, cara bagaimana supaya agar video pembelajaran kita yang mau kita bikin itu berjalan dengan baik ya. Pertama-tama kita harus buat konsep ya. Kita harus buat konsep dulu sebelum membuat video pembelajaran ya, supaya lengkap ya, lengkap apa bahan-bahan yang kita mau gunakan, kemudian bisa mendukung kelancaran pembuatan video tersebut ya. Ini karena saya sudah konsep dia tadi, kita tinggal lihat ya apa sih konsep-konsep sebelum kita membuat video pembelajaran ya. Kita lihat ya. Yang pertama itu ya saya harus tulis dulu asal nama instansi saya, kemudian saya guru apa ya, kemudian saya temanya apa, subtemanya apa, dan babnya ya. Kebetulan di kali ini saya akan membahas tentang, di video yang akan saya buat ini saya akan membahas tentang interaksi ketergantungan antar ruang. Itu adalah temanya, kemudian subtemanya ketergantungan antar ruang dilihat dari ekonomi, kemudian kemudian babnya ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Jadi di video yang akan saya buat nanti saya akan menjelaskan tentang apa itu kegiatan distribusi, apa itu kegiatan ekonomi, apa itu kegiatan konsumsi dan produksi. Ya, kemudian adapun outline-nya sebagai bahan pendukung, sebagai bahan materi saya untuk membuat video pembelajaran nanti itu dia kan harus relevan dengan judulnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan produksi, kemudian apa sih tujuan kegiatan produksi barang dan jasa, kemudian apa faktor-faktor produksi, kemudian ada apa yang mengidentifikasi sumber daya alam di beberapa negara ya. Kemudian sebab ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, kemudian pengertian distribusi, ada faktor pendorong distribusi, kemudian yang ke-8 ada faktor penghambat distribusi, kemudian yang ke-9 ada definisi konsumsi, yang ke-10 ada tujuan konsumsi. Ya, jadi outline ini nanti ini yang akan saya bahas di video pembelajaran saya. Ya, jadi nanti enaknya kalau kita membuat konsep pembelajaran ya insya Allah kita tidak akan mungkin bisa keluar dari sini penambah materi, tapi tidak akan kurang dari konsep-konsep yang telah kita buat ini ya. Makanya sangat penting memang ya, ketika kita ingin membuat video pembelajaran kita harus konsep dulu ya, supaya ya itu sangat membantu sebenarnya ya. Kemudian setelah itu ya kita harus menyediakan gambar-gambar sebagai pendukung materi video pembelajaran kita ya. Yang pertama saya memasukkan gambar buku IPS ya sebagai ikon kalau yang materi yang akan saya sampaikan tentang IPS, kemudian untuk kelas 3 ya. Kemudian ada gambar kapal ya. Gambar kapal ini sebagai ikon dari tujuan pembelajaran saya nanti, tujuan kegiatan pembelajaran itu ya. Kemudian ada gambar ikon kegiatan produksi ya. Jadi ada gambar ikon kegiatan produksi ketika nanti saya menjelaskan apa sih itu kegiatan produksi ya. Kemudian ada gambar ikon faktor produksi. Jadi ya, faktor produksi itu nanti ada 4, ada modal, ada alam, ada tenaga kerja dan sebagainya. Jadi saya ambil ikon ini ya. Kemudian ini menggambarkan kewirausahaan ya, faktornya. Ada daya kreativitas seseorang di situ yang lebih penting. Kemudian ada ikon negara produksi minyak bumi terbesar ya. Jadi nanti ada ikon di situ negara-negara minyak produksi terbesar. Kemudian ada ikon padi ya. Nanti saya akan jelaskan di situ negara-negara yang penghasilan padi terbesar di dunia. Kemudian ada ikon kelapa sawit ya, karena nanti saya akan menjelaskan negara-negara yang penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Kemudian selanjutnya ada ikon penghasil kayu bundar, ada ikon kayu bundar ya. Nanti di sana saya akan jelaskan, di video saya nanti akan saya jelaskan bahwa ternyata inilah negara-negara di dunia sebagai negara penghasil kayu bundar ya. Kemudian ada ikon sapi, gambar sapi, gambar daging ya, gambar daging ya. Karena nanti saya akan jelaskan di situ sebagai pendukung dari materi saya negara-negara penghasil daging di dunia. Kemudian ada ikon ikan, gambar ikan. Itu saya nanti akan mendukung materi saya tentang negara penghasil ikan di dunia terbesar.
Kemudian ada ikon pabrik ya. Ikon pabrik ini nanti akan mendukung materi saya ya. Kenapa sih orang saling ketergantungan, negara-negara saling ketergantungan ya. Kemudian ada ikon distribusi ya. Nanti ini ikonnya akan mendukung materi saya tentang apa sih yang dimaksud dengan distribusi. Kemudian ada ikon distribusi barang ya. Kemudian ada ikon konsumsi ya. Ikon konsumsi ini nanti akan mendukung materi saya tentang apa sih pengertian dari konsumsi. Kemudian apa sih, ada ikon tujuan konsumsi ya. Jadi saya akan nanti menjelaskan ini ikonnya sebagai gambar pendukung dari materi tujuan konsumsi saya. Ya, ini adalah ikon-ikon sebagai gambar pendukung dari materi saya ya. Kemudian selanjutnya ada peralatan-peralatan yang digunakan atau peralatan-peralatan yang dibutuhkan pada saat kita mau membuat video pembelajaran. Yang pertama tentu handphone ya, karena saya memang membuatnya nanti video pembelajaran di handphone. Ya, saya menggunakan KineMaster memang, jadi saya butuh handphone saja. Ya, kemudian ada cas baterai ya. Jadi tentu ya, cas itu sangat penting. Ya, ketika kita mau membuat video pembelajaran, kalau tidak ada casnya ya tidak bisa juga. Kemudian harus ada kamera ya. Jadi harus ada kamera ketika saya membuat video pembelajaran itu. Kalau tidak ada kamera ya saya tidak bisa membuat video pembelajaran. Jadi harus siap kamera ya. Kemudian bisa kamera handphone, bisa kamera yang lain. Kalau saya punya kamera handphone saja. Kemudian ada memory card ya. Ini sangat penting ya, karena ketika kita membuat video pembelajaran kalau memory cardnya penuh ya juga tidak bisa. Jadi hal yang pertama harus disiapkan adalah mengosongkan ya, atau memberikan sedikit menyediakan ya, menyediakan ruang untuk video kita di memory card. Kemudian ada pulpen ya, ada buku. Kemudian mungkin ada alat meja pendukung lain, ada meja, ada kursi. Kemudian alat pendukung ya, ada juga alat pendukungnya ya bisa mikrofon ya supaya suara itu terdengar lebih bagus. Green screen, kalau saya kan tidak punya dinding berwarna hijau, jadi nanti saya akan menggunakan kain yang berwarna hijau. Ya, apa fungsinya ya, supaya nanti tidak terlalu sulit ketika saya nanti mengeditnya di KineMaster. Ya, sebenarnya bisa tidak pakai green screen ini ya, tapi kalau saya masih pemula membuat video, jadi saya belum terlalu terbiasa, belum terlalu pintar ya untuk mengeditnya. Jadi untuk mempermudahnya ya kita gunakan green screen saja dulu. Kemudian ada tripod untuk ponsel. Nah, ini sangat penting ya. Tripod untuk ponsel itu ya sangat mendukung kualitas dari video kita ya, sangat mendukung hasil outputnya video-video kita ya. Tentu beda ketika kita di video dengan tangan kemudian dengan tripod ini ya. Kemudian ada internet ya, kita sangat butuh internet ketika kita nanti mau upload dia ke YouTube ya, supaya bisa ditonton oleh anak-anak ya, tentu harus butuh internet, jaringan, dan laptop ya. Ya, kemudian inilah konsep-konsep saya ya sebelum saya melakukan video pembelajaran, membuat video pembelajaran. Ya, ini konsep-konsep yang telah saya lakukan, yang telah saya buat, dan tentu ini sangat memberikan pengaruh terhadap kelancaran pembuatan video saya. Ya, cukup sampai di sini. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.